Pada mulanya, Hebron dikenal sebagai salah satu kota tertua di tanah Kanaan dan juga disebut Kiryat Arba, kota orang raksasa. Lalu, Abraham menetap di dekat pohon tarbantin di Mamre yang berada di Hebron, dan di sanalah ia membangun mezbah bagi Tuhan. Kemudian, Hebron menjadi tempat perjumpaan Abraham dengan Allah, sehingga kota itu memiliki makna rohani yang dalam. Selanjutnya, ketika Sarah meninggal, Abraham membeli Gua Mahpelah dari Efron orang Het sebagai tempat pemakaman keluarganya. Maka, Gua Mahpelah menjadi tanah milik pertama Abraham di Kanaan sekaligus tempat suci yang diwariskan turun-temurun. Sesudah itu, Ishak juga tinggal di wilayah Hebron, melanjutkan jejak iman ayahnya di tanah perjanjian. Yakub pun akhirnya dimakamkan di Gua Mahpelah bersama para leluhur, sehingga Hebron menjadi pusat kenangan bangsa Israel. Kemudian, bangsa Israel memasuki tanah Kanaan dan mendapati bahwa Hebron dihuni oleh orang Enak yang kuat dan perkasa. Tetapi, Kaleb bin Yefune tetap setia kepada Tuhan dan meminta Hebron sebagai bagian warisannya. Maka, Yosua memberkati Kaleb dan memberikan Hebron kepadanya, meskipun sebelumnya merupakan kota orang raksasa. Dengan demikian, Hebron menjadi milik Kaleb dan keluarganya, melambangkan upah kesetiaan kepada Tuhan. Lalu, Hebron ditetapkan pula sebagai salah satu kota perlindungan bagi orang yang tidak sengaja membunuh, sehingga kota itu berfungsi sebagai tempat hukum yang adil. Selain itu, Hebron juga diberikan kepada suku Lewi, menjadikannya pusat keagamaan bagi bangsa Israel. Pada masa Saul, Hebron tetap berdiri sebagai kota penting di wilayah Yehuda. Setelah kematian Saul, Daud bertanya kepada Tuhan dan pergi ke Hebron bersama keluarganya. Maka, di Hebron orang Yehuda mengurapi Daud menjadi raja atas suku Yehuda. Selama 7 tahun 6 bulan, Daud memerintah dari Hebron sebelum memindahkan pusat pemerintahannya ke Yerusalem. Selanjutnya, Hebron menjadi tempat peristiwa politik penting ketika Absalom, anak Daud, memulai pemberontakan dari kota ini. Dengan demikian, Hebron bukan hanya kota iman tetapi juga pusat dinamika kerajaan Israel. Dalam sejarah kuno, Hebron dikenal sejak zaman perunggu dan menjadi kota dengan benteng kuat. Letaknya yang strategis di pegunungan Yudea menjadikannya jalur perdagangan penting dan pusat kehidupan masyarakat. Maka, Hebron terus dihuni dari generasi ke generasi, tidak pernah sepi dari aktivitas manusia. Pada masa berikutnya, Gua Mahpelah tetap dihormati sebagai makam para leluhur bangsa Israel. Orang Yahudi memandangnya sebagai tempat kudus yang menghubungkan mereka dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Orang Kristen juga menghormatinya karena gua itu menjadi bagian dari kisah iman para bapa leluhur. Sementara itu, orang Muslim menyebutnya Al-Halil, yang berarti sahabat Allah, merujuk kepada Abraham. Dengan demikian, Hebron menjadi kota suci bagi 3 agama besar, Yahudi, Kristen, dan Islam. Hingga zaman modern, Hebron masih berdiri di wilayah tepi barat, menjadi salah satu kota tertua yang terus dihuni. Kota ini menyimpan jejak panjang sejarah, iman, dan tradisi yang saling bersinggungan sepanjang ribuan tahun. Maka sampai kini, Hebron dikenang sebagai kota leluhur, kota kerajaan, dan kota suci, yang mengikat masa lalu dengan masa kini. Demikianlah cerita Alkitab mengenai Hebron, kota leluhur iman. Nantikan video animasi cerita Alkitab menarik lainnya. Tuhan Yesus memberkati.